Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami kelompok 2 dalam kegiatan podcast. Nah, pada malam hari ini kita akan banyak berbincang-bincang nih dengan narasumber hebat kita yang hadir pada malam hari ini tentunya dalam kegiatan pelatihan dasar CPNS Mahkamah Agung. Adapun tema kita pada malam hari ini adalah good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Nah, tentu hari ini Indonesia sedang gencar-gencarnya untuk mewujudkan smart governance karena terutama tuntunan masyarakat juga tinggi terhadap pemerintah hari ini. Kita lihat berbagai survei bahwa atensi masyarakat terhadap pemerintah saat ini sangat menjadi perhatian publik. Nah, pada malam hari ini sebelum kita mulai berbincang-bincang, saya sebagai moderator akan mengenalkan narasumber hebat kita ini pada malam hari ini. Sebelum ke narasumber kita, mungkin terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Alfisra dari Pengadilan Agama Natuna, dan kemudian ada 4 narasumber kita pada malam hari ini yang akan mengupas tuntas bagaimana seharusnya smart governance ini diwujudkan sebagai wujud nyata pemerintah hari ini untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. Yang pertama ada Pak Aris. Silakan Pak Aris, perkenalkan diri Pak Aris, dari mana dan bagaimana kabarnya hari ini. Pak Aris, silakan. Terima kasih Pak Al. Perkenalkan, nama saya Aris Freddy. Saya dari Pengadilan Agama Tarempa. Kabar hari ini alhamdulillah baik, Pak Al. Terima Baik kasih ya Pak Pak Al. Aris, Baik tetap Pak Al. semangat Pak Aris. Tetap semangat. Kita akan bincang-bincang malam hari ini. Kemudian ada juga pemateri kita dari Sri Kandi Mahkamah Agung nih. Ada 2 orang. Yang pertama Mbak Kristi dulu sebagai senior di antara kita semua. Silakan Mbak Kristi, apa kabar? Kemudian perkenalkan dirinya. Kenalkan, nama saya Kristiani Sirait, asal satuan kerja dari Pengadilan Negeri Bengkayang. Terus semangat dan tetap jaga integritas. Wise, kata-kata semangat dari Mbak Kristi ini sangat membakar semangat kita pada malam hari ini untuk berbincang. Kemudian ada Mbak Vita. Silakan Mbak Vita, perkenalkan dirinya. Ya, halo, perkenalkan nama saya Vita Dwi Rahmayanti. Saya berasal dari Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Oke Mbak Vita. Kabar sehat Mbak Vita? Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Oke. Ya, yang terakhir ini yang paling muda nih. Yang paling muda ini biasanya apa namanya? Semangat untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat ini paling tinggi nih. Mas Rizky. Silakan Mas Rizky. Ya, saya Muhammad Rizky Putra Mas Agung dari Pengadilan Agama Nangapino. Sehat Mas Rizky? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan smart governance tadi. Tentu di unit kerja kita masing-masing ada hal-hal yang positif dan juga ada hal-hal yang negatif pastinya. Dan hari ini kita akan mencoba untuk saling berdiskusi dengan teman-teman narasumber hari ini bagaimana solusi apabila ada hal-hal yang belum dipraktekkan dengan sangat baik sesuai dengan nilai ASN berakhlak ya, yang berorientasi, akuntabel dan lain sebagainya itu. Nah, kita harus bahas hari ini. Yang pertama sekali kita akan bahas yang positifnya dulu nih. Yang positif dalam artian apa sih sebenarnya yang paling bagus, yang good practice tadi yang kita sampaikan di awal tadi di unit kerjanya masing-masing. Mungkin saya mulai dulu dari Pak Aris, karena tadi Pak Aris yang mulai duluan ya Pak Aris. Bagaimana Pak Aris mungkin di kantornya ada sesuatu yang bagus gitu, yang patut bisa dicontoh oleh unit lainnya begitu. Silakan Pak Aris. Baik Pak Al. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya dari unit kerja Pengadilan Agama Tarempa menerapkan inovasi Siantan, di mana eh, singkatan dari Siantan itu sendiri siap antar jemput
dari atau ke pelabuhan. Nah, eh, Ciantan ini inovasi yang disediakan oleh PAT Rempah untuk memberikan kemudahan akses bagi para pihak yang datang ke gedung pengadilan. Tentunya tujuan utamanya memberikan fasilitas transportasi gratis berupa antar jemput kepada para pihak, para pencari keadilan yang baru atau yang dalam tiba di Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas melalui pelabuhan. Adapun latar belakang dari inovasi Siantan ini, karena kan wilayah di Pengadilan Agama Tarempa ini wilayah kepulauan, ya tepatnya di Kabupaten Kepulauan Anambas. Jadi banyak terdiri dari pulau-pulau kecil di sini. Jadi masyarakat berperkara harus menempuh perjalanan laut yang panjang, seringkali tiba di pelabuhan dengan kesulitan dari transportasi dari pelabuhan ke gedung pengadilan gitu. Jadi untuk implementasinya bukan biasanya ya, itu staf dari PA Tarempa itu sendiri yang selalu siaga untuk menjemput dan mengantar pihak yang berperkara dengan menelpon kontak center atau call center yang ada di pengadilan agama gitu, sehingga mereka dapat langsung fokus pada urusan persidangan tanpa terkendala biaya dan waktu transportasi lokal gitu, Pak Al. Oh, bagus sekali tuh Pak Aris, karena Ya, itu daerah kepulauan ya, tentu iya benar, Pak. transportasi itu sangat dibutuhkan. Kira-kira Pak Aris, Iya, Pak. jarak pelabuhan ke pengadilan agama itu berapa kilo Pak Aris? Sehingga ada inovasi Hmm, itu, karena sangat hmm, inovatif teman-teman. Karena baru pertama kali kita mendengar itu, hmm. sehingga masyarakat yang dari pulau-pulau itu dapat akses gratis gitu sampai ke pengadilan. Iya, Pak. Seberapa urgent itu kira-kira gitu, sehingga Iya. perlu itu si Antan itu. Hmm. Kalau ditanya seberapa urgent, sangat priority ya Pak Al ya, karena eh, dari jarak tempuh ke pelabuhan ke gedung pengadilan itu sendiri cukup jauh Pak Al. Kira-kira ada 3 kilometer juga Pak Al. Jadi kan dari situ nggak mungkin juga para pihak atau para pencari keadilan jalan dari pelabuhan itu ke gedung pengadilan gitu kan, di mana atau mencari transport-transport lain, sedangkan mereka harus fokus untuk sidang gitu, atau untuk fokus hanya untuk mengurus perkaranya mereka. Jadi inovasi inilah yang kami terapin di sini. Jadi fokusnya pada solusi yang mendesak sih Pak, gitu. Jadi yang Hmm. sederhana tapi relevan gitu loh Pak. Ya, seperti itu Pak. Wah, keren-keren. Keren si Antan ya. Yang Pak. Mungkin nanti untuk satker yang berada di kepulauan bisa hubungi Mas Haris Iya, untuk bisa boleh. juga diterapkan si Antan di daerah kepulauan. Benar ya Boleh. Mas Haris ya? Benar, benar Pak. Ah, saya Dan Pak, penasaran nih mm-mm. dengan ini. Kita beralih mungkin ya Pak Haris ya. Terima Ya, kasih atas penjelasannya itu. Sangat ya, bagus sekali udah si Antan itu. Saya ya. penasaran di Pontianak nih, Mbak Vita. Gimana di Pontianak apa yang menjadi keunggulan gitu yang sangat good lah untuk diterapkan gitu di unit Pontianak itu sendiri. Oke, baik, Mas. Jadi eh, di pengadilan khususnya di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak ini kami membuat sistem digital namanya itu TNDE. Mungkin juga udah di beberapa satker lain juga ada ya. Tapi kami punya TNDE sendiri, di mana kita itu mengelola surat, semua penyuratan, dokumen kedinasan, semuanya itu sudah secara digital dan terintegrasi. Jadi kalau misalnya ada surat masuk semua semua kami di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak ini bisa langsung lihat surat itu, ada surat apapun tuh, biasanya kan harus dari WA atau kita harus scroll di grup itu kan sulit ya. Jadi kita enak tinggal lihat di apa di website TND ini terus tinggal search suratnya atau apa itu udah tinggal kita download terus udah ada dan kita bisa memasukkan notulensinya, kemudian suratnya dan dokumentasinya udah jadi satu di situ. Itu sangat memudahkan kita juga. Kemudian disposisi juga sudah langsung
eh, di jadi di posisi kita udah tidak minta ke ketua ketua PTA, jadi langsung tiap hari itu ketua langsung buka TNDI ini untuk disposisi surat-surat pada setiap harinya seperti itu. Kemudian TNDI ini kan dengan adanya TNDI ini semua administrasi di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak bisa dilakukan tanpa kertas, lebih cepat, transparan dan juga mudah dilacak oleh pejabat yang berwenang seperti itu. Kemudian tujuan utamanya ini kan eh, untuk pertama untuk efisiensi waktu dan biaya. Tentunya tidak ada mencetak tuh berkurang, kemudian sudah tidak dikirim dengan manual, jadi eh, sudah apa ya sistemnya sudah enak, tidak perlu kan apa strukturnya kan biasanya harus dari bawah naikkan ke atas lagi naikkan ke atas nih ini langsung seperti itu. Kemudian juga transparan dan juga eh, mendukung kebijakan Green Office seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Vita. Jadi sebelum saya banyak tanya, itu udah dijawab duluan sama Mbak Vita nih. Udah sangat lengkap. Jadi saya nggak perlu tanya lagi ini Pak Aris. Jadi wajar Pak Aris, karena Pontianak itu kan ibu kota provinsi ya kan. Tentu SDM-nya juga sangat ini berkualitas. Jadi inovasi-inovasi itu sangat luar biasa di Pontianak sekiranya. Saya beralih nih ke Pak Rizky. Pak Rizky, masih bersama kami Pak Rizky? Oh, tunggu dulu. Kita beralih dulu ke Mbak Kristi nih. Beberapa tadi sudah menyampaikan yang good-goodnya nih. Kita mau dengar nih dari Mbak Kristi. Yang bagian yang gak enaknya itu di mana? Yang bagian yang bad practice yang diterapkan mungkin yang perlu di apa ya? Dihilangkan lah kalau bisa di unit kerja Mbak Kristi. Silakan Mbak Kristi. Untuk eh, bad yang badnya di Pengadilan Negeri Bengkayang mungkin, tapi bisa jadi di setiap pengadilan yang ada di Indonesia ada kalanya pasti menghadapi hal seperti ini. Jadi di Pengadilan Negeri Bengkayang ini masih adanya perbedaan antara kaum yang masih muda dan yang tua, sehingga tidak adanya kompetennya untuk kaum yang tua, pegawai yang tua dalam niat untuk belajar, untuk menghadapi perkembangan teknologi ini. Rasa takut gagal, kenyamanan dengan cara yang lama, terus motivasi rendah untuk berubah menjadi mindset untuk pegawai-pegawai yang tua, sehingga niat untuk mempelajari teknologi baru untuk diterapkan dalam efisiensi pekerjaan mereka sangat kurang, begitu Pak. Jadi mengakibatkan beban kerja di pengadilan itu lebih banyak untuk pegawai-pegawai yang muda dibanding dengan yang tua-tua seperti itu, Pak. Iya, berarti itu berkenaan dengan kompetensi ya Mbak ya? Benar, Pak. Berkaitan dengan pegawai yang senior melimpahkan terkadang kepada pegawai yang junior. Nah, itu hal-hal itu yang perlu kita hapuskan nih, Mbak. Sekiranya kita sebagai ASN juga berusaha untuk mengingatkan gitu. Kalau tidak bisa mengingatkan, ya upaya yang lain yang sekiranya bisa mengurangi beban si junior ini. Saya tahu sekali nih, derita Mbak Kristi ini pasti banyak nih di kantor. Benar-benar. Kita beralih ke Mas Rizky yang baru tersambung ya. Nah, ini sekalian dua nih Mas Rizky. Dia anak muda itu harus dikasih beban banyak. Yang bagusnya apa? Yang kurang bagusnya apa? Silakan Mas Rizky. Waktunya 1 menit ya Mas Rizky. Karena Oke, kita baik. terbatas waktu. Kita berikan kesempatan kepada Mas Rizky untuk menjelaskan dua hal sekaligus. Oke, terkait good practice ya yang sudah terjadi di Satker saya terutama baru-baru ini kami dari Satker Pengadilan Agama Nangapino kami meluncurkan inovasi busur panah, di mana inovasi ini merupakan kepanjangan dari inovasi brosur telusur Pengadilan Agama Nangapino, yang di mana ini berbentuk barcode, yang nantinya barcode ini akan disebar di kantor-kantor
pemerintahan ya, kantor kabupaten lah, mulai dari kantor camat, mulai menyebar ke kantor-kantor desa, sehingga nanti para masyarakat pencari keadilan ini bisa scan barcode-nya di setiap kantor yang sudah ditempel tadi. Nah, isi dari barcode ini sendiri terkait informasi di pengadilan agama ya, mulai dari perkara cerai, karena mayoritas pengadilan agama menangani kasus cerai, pasti itu. Jadi, mulai dari kewenangan dari pengadilan agama itu meliputi cerai talak, cerai gugat, isbat, baik isbat nikah ataupun isbat cerai, permohonan dispensasi kawin, penetapan ahli waris, kemudian kemudian penetapan wali adol. Nah, itu semua dicantumkan ya di dalam inovasi busur panah tadi. Kemudian ada terkait bad practice-nya ya, di mana Ya, betul. bisa jadi bad practice ini perilaku yang dianggap kurang baik lah ya. Mungkin di sini kurang loyal lah terkait pelayanan di mana PTSP ini memang sering ditinggalkan ya di saat-saat masih jam kerja. Mulai dari jam 10 ataupun jam 11 padahal itu masih di jam rawan ya, masih banyak ada pihak, justru di jam-jam itu sedikit terlena pelayanan kepada para pihak. Nah, hal ini justru hal ini memang harus segera diatasi ya. Mungkin itu bisa dimulai dari pengawasan dari atasan kami, kemudian nanti bisa diberi arahan ataupun saran sehingga ke depan pelayanan di pengadilan agama kami bisa tetap prima, menyampaikan informasi dengan baik, dan para pihak pun bisa merasakan pelayanan yang berkualitas dari pengadilan agama. Begitu sepertinya, Pak Baik, Alfisra. terima kasih Mas Rizky. Sangat luar biasa. Langsung dua beban dikasih. Yang pertama itu good-nya itu terkait dengan eh, informasi yang meluas di tengah-tengah masyarakat, dan juga bad-nya itu terkait dengan loyalitas ya. Saya mau tahu nih Pak Aris, saya kembali ke Pontianak, dari Nanopino ke Pontianak lagi. Kira-kira ada nggak di ibu kota provinsi ini sesuatu yang kurang mengenakan begitu, yang bad practice terhadap pegawainya, yang dilakukan oleh pegawainya? Gimana Mbak Vita? Kira-kira di Oke, Pontianak ada nggak? mungkin kalau di kami mungkin ada beberapa ya yang dirasa agak bisa dikatakan ini ASN itu kan harus netral ya. Jadi masih ada beberapa ASN yang memberi komentar terkait dengan postingan politik dan itu untuk mendukung eh, pada Pilkada ya, eh, iya mungkin. Iya, iya, iya. ya, seperti itu. Oh, ternyata Nah di itu kota kan juga ada berarti ini kan ya, bad practice-nya ya, terkait dengan iya netralitas iya mungkin ya, netralitas betul ASN betul. yang tidak dijaga begitu betul. Heeh. Terima kasih Mbak Jadi Vita. masih ya terima kasih. Masih ada lagi Mbak Vita? Cukup? eh cukup cukup. Cukup. Ke Mbak Kristi masih ada Mbak Kristi? Mbak Kristi ini kan kelihatannya orang yang kritis ya. Pasti melihat sesuatu celah sedikit yang bad itu pasti kelihatan. Mbak Kristi masih ada kah yang mau disampaikan terkait bad Hmm, practice dari ini? Silakan Mbak Kristi. Kalau yang bednya hampir sama sih sama yang kejadian di pengadilan tempat Pak Rizky berada. Jadi kurangnya loyalitas bagi pelayan-pelayan PTSP, tidak berorientasi pada pelayanan. Mereka lebih mindsetnya tidak berorientasi pada pelayanan, lebih ke egois. Jadi ketika memanfaatkan waktu itu lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibanding standby di pelayanan PTSP seperti itu, Pak. Sehingga Oke, menyebabkan eh, eh, kadang eh, tim pengawas dari Badilung sampai mengkoreksi seperti itu, Pak.
Itu Ya, kan terima kasih pasti. Mbak Kristi. eh Sudah banyak nih teman-teman yang kita bahas malam hari ini. Sebenarnya saya mau ngasih kesempatan lagi sama Mas Haris atau Pak Aris. Cuma waktu kita terbatas, jadi kesempatan itu tidak dapat diberikan kepada Pak Aris ya. Mohon maaf sekali Pak Aris, karena waktu kita terbatas, karena ini diskusi singkat, maka hari ini dapat ditarik kesimpulan bahwa di pemerintah, terutama di Mahkamah Agung, tentu hal-hal yang good practice itu pasti ada tentunya. Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pengadilan masing-masing ya. Dan juga tidak terlepas dari bad practice juga. Nah, hal itulah yang perlu kita rubah. Kalau pernah ingat ya pesan dari Pak Kapus ketika penyampaian materi, ketika kita tidak berani menegur, maka kita niatkan ketika kita menjadi pimpinan besok, maka berjanjilah kepada diri kita bahwa kita tidak akan melakukan hal itu begitu. Sehingga hal-hal yang bad tadi bisa kita kurangi, setidaknya niat dalam hati kita untuk tidak melakukannya. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua, narasumber hebat kita. Mohon maaf apabila waktu teman-teman terganggu pada malam hari ini. Terima kasih atas informasinya. Kurang lebih kita tutup diskusi pada hari ini dengan apa Pak Aris? Dengan selamat malam. Selamat Nah, malam. selamat malam, selamat beristirahat semua. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.